Marketeers, saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry, Makplas Inc. Dalam 10 Minutes Industry Update kali ini, saya akan menyampaikan 5 update dari industri keuangan yang terjadi di minggu lalu. Update pertama dari Himbara. Himbara optimis momentum pemulihan ekonomi semakin dekat. Bank BUMN sebagai mitra utama pemerintah dalam implementasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN telah menyalurkan stimulus untuk PEN sebesar 370,55 triliun rupiah di luar restrukturisasi kepada 51,77 juta penerima sampai dengan Mei 2021. Realisasi restrukturisasi kredit Himbara atas nasabah terdampak COVID-19 sebanyak 3,43 juta nasabah dengan total sebesar 411,14 triliun rupiah. Perbaikan kondisi ekonomi ditopang pertumbuhan kredit perbankan yang menunjukkan tren perbaikan. Bahkan, untuk pertama kalinya pertumbuhan kredit positif sekitar 0,6% secara year-on-year pada Juni 2021 yang sebelumnya selalu negatif selama 8 bulan berturut-turut sejak Oktober 2020. Faktor lain yang dapat mendorong percepatan pemulihan nasional tersebut adalah, pertama, program akselerasi vaksinasi yang masif. Kedua, dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sehingga menopang pertumbuhan. Ketiga, pemulihan ekonomi global yang mendorong sektor eksternal yaitu ekspor yang lebih baik tahun ini. Keempat, keberhasilan menjaga iklim investasi yang berpeluang lebih tinggi pada tahun ini sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Kelima, pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mulai positif. Dan keenam, konsumsi masyarakat yang kembali rebound setelah pembukaan kembali ekonomi. Update kedua mengenai kinerja Bank Pembangunan Daerah. Bank milik daerah masih menorehkan kinerja yang kinclong sepanjang paruh pertama tahun ini. Hal ini tercermin dari pertumbuhan laba Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang di atas rata-rata industri. Bahkan pertumbuhan laba BPD lebih unggul dibandingkan kelompok bank lainnya. Data statistik perbankan Indonesia mencatat laba BPD sebesar 5,48 triliun rupiah per Mei 2021. Berarti jumlah tersebut tumbuh 12,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pada periode yang sama, laba bank umum turun 1,87% year-on-year, sedangkan laba Bank Persero tumbuh 3,31% year-on-year, dan Bank Swasta Nasional tumbuh 4,07% year-on-year. Adapun laba bank asing turun 66,34% year-on-year. Update ketiga mengenai tekanan pandemi pada bank kecil. Pandemi telah berdampak menurunnya kinerja bank kecil, terutama pada kinerja kredit bank yang merupakan penghasil pendapatan bunga dan juga terjadinya kenaikan beban usaha di semester 1 2021. Bank Kapital Indonesia mencatat laba bersih 11,6 miliar rupiah pada semester 1 2021 atau turun 77,68% year-on-year dibandingkan paruh pertama 2020 senilai 51,98 miliar rupiah. Penyebabnya karena penurunan pendapatan bunga 40,45% year-on-year dari 773 miliar rupiah menjadi 460 miliar rupiah. Sedangkan beban bunga naik 36,88% year-on-year dari 510 miliar rupiah menjadi 699 miliar rupiah pada Q2 2021. Bank Aladin Syariah mencatatkan rugi bersih sebesar 3,13 miliar rupiah pada Juni 2021. Padahal pada paruh pertama 2020, Bank Aladin mampu mencatatkan laba bersih senilai 60,41 miliar rupiah. Salah satu penyebabnya adalah total beban usaha Bank Aladin melesat 57,05%
dari 24 miliar menjadi kurang lebih 38 miliar hingga Juni 2021. Kalau Bank Indonesia mencatatkan laba bersih senilai 22,92 miliar rupiah pada Juni 2021 atau turun 30,25% year on year dibandingkan Juni 2020 senilai 32,86 miliar rupiah. Hal ini tak terlepas dari naiknya beban bunga sebesar 23,61% dari 60 miliar rupiah menjadi 74 miliar rupiah di kuartal kedua 2021. Di sisi lain, laba operasional ikut turun 29% year on year dari 33,5 miliar menjadi 23,8 miliar rupiah hingga Juni 2021. Update keempat mengenai premi asuransi sampai dengan Juni 2021. Industri asuransi mencatatkan pertumbuhan premi yang berhasil dihimpun sebesar 62 triliun rupiah hingga akhir Juni 2021, di mana penghimpunan premi pada Juni 2021 sebesar 31 triliun rupiah, yaitu dari asuransi jiwa sebesar 21,1 triliun rupiah, asuransi umum dan reasuransi sebesar 9,9 triliun rupiah. Pertumbuhan sektor jasa keuangan tetap stabil meskipun indikator ekonomi domestik sampai Juni masih menunjukkan berlanjutnya pemulihan. OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM darurat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju pemulihan ekonomi ke depan. Di sisi lain, OJK mendukung program pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi masyarakat dengan membuka sentra-sentra vaksin COVID-19 di berbagai daerah, bekerja sama dengan industri jasa keuangan dan Kemenkes dengan target 10 juta vaksin hingga Desember 2021. Update terakhir mengenai efisiensi di industri pembiayaan. Dalam menghadapi pandemi, industri multifinance memilih melakukan efisiensi. Hal ini terlihat dari penurunan biaya operasional multifinance selama masa pandemi. Data OJK menunjukkan beban operasional industri turun hingga 24,97% year on year menjadi 36,86 triliun rupiah pada Juni 2021. Jika dirinci, biaya pemasaran turun 15%, tenaga kerja turun 8,43%, biaya sewa turun 20,68%, biaya administrasi dan umum turun 9,8%. Menurut Ketua APPI, Suwandi Wiratno, sebagian besar perusahaan menyikapi penurunan bisnis melalui efisiensi biaya seperti pengurangan modal kerja, gaji pokok karyawan, serta berbagai tunjangan insentif dan lainnya. Salah satu pemain, BCA Finance, memangkas biaya perjalanan dinas keluar kota dan biaya promosi. Sementara itu, WOM Finance justru fokus pada pengembangan teknologi informasi serta pelayanan digital untuk mendukung efektivitas serta efisiensi operasional. Demikian 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan. Saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Marketplace Inc. mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV, like, dan komen. Sampai jumpa di 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan berikutnya.